Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam renungan harian para MSC, Sabda dari Hati untuk Dunia Baru, Jumat 3 Desember 2021. Di dalam setiap agama manapun, pewartaan itu merupakan sesuatu yang vital, sesuatu yang tidak boleh, tidak harus ada. Bahwa ada yang salah mengerti, salah memahami tentang pewartaan sebuah agama, itu persoalan lain. Dan memang benar bahwa tentu dibutuhkan koreksi, kritik untuk perbaikan sebuah pewartaan, supaya pewartaan itu semakin otentik, semakin benar, sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemberi warta atau pesan. Hari ini kita mendengar dalam bacaan Injil, Yesus bersabda, "Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil kepada segala makhluk." Markus 16 ayat 15. Pesan inilah yang memampukan, yang mendorong para murid dan para pengganti-penggantinya dan juga orang-orang yang mengambil bagian, yang terlibat dalam gereja untuk berani mewartakan tentang Injil, tentang kabar sukacita, warta sukacita, tentang warta kebaikan dan cinta Tuhan. Tujuannya tidak lain adalah supaya semakin banyak orang menerima kabar sukacita, memahami kabar sukacita, memahami pesan-pesan Tuhan dalam kehidupannya. Supaya apa? Supaya juga semakin banyak orang yang diselamatkan. Tepat pada hari ini, tanggal 3 Desember, gereja merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, seorang misionaris, rasul yang luar biasa, yang berani untuk meninggalkan tanah airnya, pergi ke bangsa-bangsa yang lain, ke Asia, termasuk ke Indonesia, untuk mewartakan Injil. Ketika dia datang ke Indonesia, dia pernah membaptis sekitar 1.000 orang di Ambon. Dia menerimakan sakramen tobat. Dia mengunjungi orang-orang sakit. Dia menerimakan sakramen perminyakan suci untuk orang-orang sakit. Dan dia menghibur orang-orang yang mengalami sakit. Dalam salah satu kesaksian tertulis, Fransiskus menulis seperti ini: "Para pelaut menyita seluruh waktuku dari pagi hingga malam." Itu berarti atau mau menunjukkan bahwa memang seluruh kehidupan, seluruh hari-hari hidup Fransiskus Xaverius dibaktikan, dipersembahkan untuk orang-orang yang dilayaninya, orang-orang yang membutuhkan cinta dan perhatiannya, pelayanannya. Kedatangan dan kehadirannya itulah yang membuat gereja boleh masuk ke Indonesia, bertumbuh dan berkembang seperti adanya sekarang ini. Sekarang ini kita bersyukur bahwa di zaman sekarang ini sudah ada begitu banyak pewarta-pewarta, misionaris-misionaris, baik klerus maupun awam. Jadi bukan hanya para pastor, para romo, para imam, tetapi begitu banyak kaum awam yang dengan begitu berani, begitu gigih untuk mewartakan tentang kabar sukacita Allah, tentang Injil Tuhan, tentang cinta dan kebaikan Tuhan. Bahkan di zaman digital sekarang ini, siapapun dapat menjadi pewarta. Coba kita lihat di dinding-dinding Facebook, di status-status WA, orang menuliskan, memposting status tentang kebaikan, tentang cinta, tentang nilai-nilai kebaikan. Tentu ada juga orang yang memposting sesuatu yang mungkin tentang kejengkelan, kemarahan. Tapi kecuali itu, kita harus akui bahwa ada begitu banyak orang yang dengan tulus, yang dengan rela, dengan berani, dengan penuh semangat, memposting sesuatu yang mengungkapkan sesuatu yang baik, yang berarti
untuk menginspirasi, untuk menginformasi, untuk menganimasi supaya orang juga memiliki semangat, orang memiliki kekuatan, orang diteguhkan, orang diperkaya, bahkan orang diberikan semangat yang baru. Di banyak platform seperti platform YouTube, TikTok, short video, dan macam-macam. Orang memposting, mempublish video-video atau konten-konten yang berisi tentang sesuatu yang menginspirasi, yang menyemangati, yang mendorong, yang menginformasi, atau mungkin sekedar menghibur. Semuanya itu merupakan juga bagian dari pewartaan. Pewartaan tentang cinta dan kebaikan Tuhan, tentang nilai-nilai kebaikan kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua dapat mengekspresikan diri kita, pengetahuan kita, keterampilan kita, kekayaan batin kita, semangat dan spirit kita. Kita dapat ekspresikan itu saat ini. Entah di panggung-panggung kehidupan yang nyata, di mimbar-mimbar yang nyata, atau juga di dunia maya, di media sosial. Kita coba ungkapkan itu semua sebagai satu bentuk pewartaan kita. Satu bentuk ungkapan pewartaan kita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita gunakan segala sesuatu media yang ada untuk kebaikan Tuhan. Di sanalah kita boleh menjadi misionaris-misionaris cinta, kasih, kebaikan Tuhan yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Satu hal yang perlu selalu kita ingat sebagai murid-murid Yesus di era milenial saat ini. Apapun pewartaan yang kita lakukan, yang kita buat, kita perlu ingat selalu kata-kata Santo Paulus ini. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu, kita lakukan karena Injil. Supaya apa? Supaya kita bisa mengambil bagian di dalamnya. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua.